Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Selaku pembawa acara untuk membawakan susunan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah dan wisuda santri kategori 5 juz dan 10 juz di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Madrasah Darul Nur Minggu 5 Maret 2023. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka acara kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah pembacaan Ummul Quran ini, acara kita dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Berikan kepada acara selanjutnya ialah prosesi wisuda. Bapak Anwar asal daerah Jakarta ditakdir jayyid jiddan. Mutiara Humaira binti Bapak Edi Wibowo asal daerah Bekasi ditakdir mumtaz. Muhammad Rino bin Bapak Ahmad Sofyan asal daerah Jakarta ditakdir jayyid. Khadijah Muhammadul Aisyah binti Bapak Yuli asal daerah Jakarta ditakdir jayyid jiddan. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أموال مقتحمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أول مقتحم.
الحميد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
Bersujud dan bersyukur menanti sebuah hari yang kami tunggu. Ayah, ibu, hari ini kusah-kusah kamu dengan berjuta impian, mencoba menuangkan segala bentuk pengabdian yang menjadi sumber kekuatanku. Ayah, jerih payahmu, tetesan keringatmu adalah obat penyemangat bagiku. Ayah, hari ini aku ingin melihat ayah senang dan bangga. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Semoga kelak aku bisa memakaikan mahkota cahaya sebagai tanda cintaku kepadamu di surganya kelak. Selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Mudirul Yaum. Kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Muhammad Arfan STHI MP, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin makram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yakni pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Modern Darul Nur, yakni Abi Haji Hasan Abdul Hirsi, serta Umi Ustazah Hajah Siti Sojari SPDI, yang kita doakan mudah-mudahan terus dalam rahmat, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat beliau dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap majelis asatidzah yang kami muliakan, Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, anak-anakku para santri seluruhnya yang Ustaz banggakan.
Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan untuk silaturahim bermuajahah dalam rangka hadir dalam acara memperingati Isra wal Mi'raj dan juga prosesi wisuda perdana Pondok Pesantren Tahfidz Quran Modern Darul Nur yang mudah-mudahan hadir kita pada hari ini menjadi wasilah turunnya rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita hadiahkan, semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita kecintaan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati dan muliakan, alhamdulillah hari ini kita telah menyaksikan proses daripada wisuda santri kita, anak-anak kita yang sudah mencapai hafalan 5 juz dan 10 juz. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh anak-anakku, para santri yang sudah diwisuda, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kalian capai pada hari ini. Teruslah semangat belajar, semangat menghafal, agar kalian betul-betul menjadi hafid dan hafidhah yang mungkin, yang tarjil, dan tentu yang soleh dan soleh. Dan yang kedua, tentu bagi santri putra maupun putri yang belum diwisuda, jangan pernah berputus asa, ya. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah bersedih kalau hari ini belum diwisuda. Tapi jadikan proses wisuda hari ini bagi yang belum diwisuda adalah sebagai pemicu semangat untuk menjadi hafid hafidhah yang lebih baik, lebih mungkin, lebih tarjil dan lebih fasih. Karena Bapak Ibu jemaah sekalian, yang wisuda hari ini memang santri yang betul-betul mungkin, yang tarjil, yang fasihnya, fasahnya baik, ya. Karena Abi dan Umi di sini tidak hanya menilai daripada kelancaran atau jumlah dari hafalannya, tapi juga kelancaran, ketartilannya, makhrajnya, fasahnya. Contoh, ada anak-anak kita, Andana Naufal, Usman Naufal. Beliau diwisuda 10 juz. Padahal hafalannya sudah ziyadahnya, setornya sudah 18 juz. Tapi diwisudanya 10 juz. Kenapa? Karena dilihat kemungkinannya, kelancarannya, fasahahnya, tartil. Jadi diharapkan anak-anak kita, santri kita keluar dari Darul Nur tidak hanya sampai setoran selesai, tapi juga 30 juznya betul-betul mungkin, betul-betul lancar dan tartil. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anakku, para santri yang belum diwisuda, banat maupun banin, ya, jadikan ini pemicu semangat untuk kalian menjadi santri yang lebih baik dan menghafal. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian kami juga meminta dan berharap kepada segenap Bapak Ibu wali santri yang hadir di kesempatan mulia ini, mari sama-sama kita bergandengan tangan antara orang tua dan pengasuh, antara orang tua dan guru. Mari sama-sama kita kerjasama yang baik, ada sinergitas yang baik untuk mendukung proses pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati,
Anak kita ini tidak hanya butuh jajan. Jajan itu butuh, tapi sebagai bonus. Tapi anak-anak kita lebih butuh kita dalam pendampingan kita. Mereka butuh kehadiran kita di sisi mereka. Jadi Bapak Ibu datang ke sini adalah sebagai semangat mereka untuk menghafal mereka. Jadi kami harapkan Bapak Ibu wali santri yang hadir dapat mengikuti proses perjalanan anak-anak kita dalam pendidikan. Ya. Dalam proses pendidikan mereka kita ikut di dalamnya, ya. Agar kita juga merasakan ya, bagaimana melihat anak-anak kita, juga perjuangan para guru atau pengasuh kita yang luar biasa sampai hari ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah masjid kita, masjid Pondok Darun Nur perlahan-lahan ya, sudah naik ke lantai 2. Alhamdulillah. Tanpa proposal, tanpa proposal. Beliau Abi hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimudahkan dalam setiap perjuangan. Alhamdulillah. Dan ini juga doa para jamaah sekalian, para orang tua agar kita punya masjid yang baik dan nyaman. Alhamdulillah. Yang terakhir, barangkali kami sampaikan hari ini, kita semua, saya sebagai guru dan Bapak Ibu jemaah sekalian, sebagai orang tua, sebagai wali santri, hari ini tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi anak-anak kita hadir dalam proses wisuda. Tentu hati kita bergemuruh. Betapa bahagianya kita hari ini. Betapa bahagia hati kita melihat anak-anak kita sudah mencapai hafalan mereka 5 juz, 10 juz, ada yang 15 juz. Apa itu mas sekalian? Kalau hidup kita belum bisa berbuat yang terbaik untuk Allah, mungkin amal soleh kita sedikit. Kita jarang bangun malam, ya. Amal jariah kita masih sedikit, amal soleh kita masih sedikit. Tapi ini anak-anak kita yang mereka setiap hari menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Inilah aset terbaik kita nanti. Tidak hanya di dunia, tapi nanti tatkala kita kembali kepada Allah, inilah anak-anak kita yang akan meninggikan maqam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kami terus support anak-anak kita, berikan semangat kepada mereka untuk menghafal, belajar, agar kita sebagai orang tua mendapatkan bagian kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kami mohon doa mudah-mudahan segala proses pendidikan yang ada di pondok ini, pondok kita berjalan baik dan lancar, dan tentu Habib Umi yang perjuangan kita doakan mudah-mudahan diberikan mudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian sambutan yang telah disampaikan oleh Mudirul Yaum Al-Mukarram Ustaz Muhammad Arfan SPHI MPD. Meningkat kepada acara selanjutnya ialah untayan kata mutiara hikmah Mu'jizatul Hasanah sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Mukarram Habib Al-Hajj Rasul Abdul Aziz. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hayatul Asatidatul Mubajjalin, segenap para wali santri dan yang kita sayangi, segenap para anak kita sekalian, para santriwan dan santriwati yang tentunya hari ini membuat kita bangga. Berbangga kita punya anak, mereka bersahabat dengan Al-Quran. Mereka setiap hari membersamai Al-Quran. Kita sebagai orang tua belum mampu untuk melakukan itu, tapi mereka sudah membuktikan hari ini mereka jauh lebih baik dari kita. Maka tidak heran kalau tanpa kita sadari air mata menetes sebagai ungkapan rasa bahagia kita, rasa haru biru kita. Kita punya anak, kita punya keluarga yang kelak akan menyelamatkan kita, yang kelak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dipakaikan kita kelak dengan satu mahkota cahaya yang ditempatkan di satu tempat yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rasa tidak percaya dalam hati saya kalau pada akhirnya kita bisa menyaksikan di hari ini anak-anak kita bisa menyelesaikan sebagian, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Karena perjalanan untuk menghafal Quran itu bukan hal yang mudah. Saya pernah rasakan. Kenapa? Dan saat kita sudah menghafal, yang berat itu kadang-kadang bukan menambahnya, tapi yang berat itu mempertahankan hafal. Itu sebab kita sudah disampaikan hari ini kita hanya mau wisuda yang sudah hafal 5 juz dan 10 juz. Sebetulnya bukan hanya mereka saja yang tadi naik ke atas, ada 24 santriwati dan santriwati, 15 santriwati dan 9 putra atau pusatri. Sebetulnya kebanyakan lagi kalau ingin kita wisuda hanya sebatas mereka selesai, tapi ternyata ketika kita uji belum mampu mereka untuk menghafal secara baik, makanya kita tunda. Maka sekali lagi bagi anak-anakku yang hari ini belum mendapatkan kesempatan untuk terus dan jangan bersih, terus bersemangat, terus membersamai Al-Quran dengan satu niatan. Yang pertama adalah kita ingin mendapatkan syafaatul Quran nanti di hari kiamat. Yang kedua, kita niatkan buat kedua orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita, mudah-mudahan mereka pun mendapatkan syafaat tersebut dari Quran yang kita hafal. Yang ketiga tentunya Al-Quran ini menjadi pembuka bagi segala ilmu. Karena dalam sejarah para ulama, para asfiya, para aulia, tidak ada di antara mereka yang menjadi ulama besar kecuali awal perjalanan mereka adalah dari menghafal Al-Quran. Dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya terlahir dari orang tua yang perhatiannya kepada Al-Quran yang luar biasa. Karena mereka pun dididik oleh kakek saya, nenek saya itu dengan luar biasa tentang Al-Quran. Mereka tidak berpikir lain. Kalau cerita ibu saya dulu waktu belajar Al-Quran, jadi kalau salah
lambat satu huruf itu dipukul sama orang tua, diremes pukul sampai berdarah kan. Itu cerita beliau. Itu bukan menghafal, cuma membaca. Makhluknya harus baik. Dan saya bersyukur alhamdulillah sampai saat ini saya pun masih membersamai Al-Quran karena didikan orang tua. Itu harapan saya pada bapak-bapak sekalian, tolong support anak-anak. Support anak-anak kita dengan sekemampuan yang kita bisa. Kalau banyak orang-orang tua di luar sana yang berjuang untuk anaknya mati-matian hanya untuk kebahagiaan dunia bagi anak, biar supaya dia sekolah tinggi, bisa punya posisi yang tinggi, itu tidak menjamin bagi orang tua nanti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita berbeda mati-matian untuk anak kita agar mereka menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ahlullah, sudah jelas kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan kita di dunia dan di akhirat. Maka tolong Bapak Ibu sekalian, mari kita support. Kita sukses kumpul bukan hanya untuk urusan dunia tapi akhirat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mati-matian bahkan nyawa yang taruhan demi apa? Demi Al-Quran yang mulia. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah, mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Begitu beratnya Rasulullah SAW memegang amanah Iqra, baca. Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra ya Muhammad ma ana biqari, baca wahai Muhammad, aku tidak tahu apa yang harus aku baca. Maka begitu juga anak-anak kita di sini dari nol, walaupun ada di antara mereka yang sudah pernah bisa baca, tapi kita perbaiki lagi bacaannya agar nanti kelak mereka pulang ke kampung halaman, mereka pulang ke keluarganya, ataupun mereka nanti berpencar menjadi duta-duta Al-Quran, menjadi duta-duta Allah, menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua, menjadi kemuliaan bagi mereka. Maka tolong sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian, perhatikan anak kita sekemampuan kita di sini. Saya tidak pernah menuntut kepada anak-anak saya dan kepada anak-anak saat ini di sini agar mereka menjadi anak yang pintar. Tapi saya lebih menekankan kepada mereka bagaimana terlebih dahulu mereka cinta kepada Al-Quran. Mereka cinta membersamai Al-Quran, karena itulah yang nanti akan menjadi mereka bahagia di dunia bahagia. Kembali kepada perjalanan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mengemban dakwah untuk membumikan Al-Quran ini berat tantangan, berat bagi mereka, berat bagi Rasulullah dan para sahabat bagaimana memperkenalkan Al-Quran. Maka lihat bagaimana anak kita posisi beratnya luar biasa, belum lagi nanti ketika mereka pulang. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah banyak mu'anat, setelah banyak intimidasi, setelah banyak mendapatkan berbagai macam goncangan dari luar, kiri kanan, depan belakang, dari keluarga, dari sahabat, tapi Rasulullah tegar. Rasulullah tetap kuat sampai akhirnya Rasulullah SAW mendapat ujian yang sangat berat dari di mana orang dari Allah, di mana orang-orang yang tercinta yang diwafatkan oleh Allah. Tapi Rasulullah tetap tegar. Mungkin bagi kita kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada ujian-ujian kecil ketika menyekolahkan anak di pondok pesantren.
kesulitan dalam ekonomi, itulah ujian kita. Tidak ada apa-apanya dengan ujian yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika mengumpulkan Al-Quran. Maka jangan jadikan ini alasan kita bukan orang mampu. Kalau kita terus berpikir kita bukan orang mampu, maka berarti kita sujud kepada Allah dan kita berdoa agar kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Bukan hanya Bapak Ibu sekalian yang kami pun diuji. Setiap orang pasti diuji oleh Allah. Tapi kita harus punya positif thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ketika kita membela agama Allah, ketika kita membela Al-Quran, ketika kita membela Allah, maka akan Allah bela di dunia dan akhirat. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri. Maka sebagai hadiah yang paling besar yang dirasakan oleh Rasulullah SAW di dalam berdakwah di kota suci Mekah, menghadapi berbagai macam intimidasi, berbagai macam godaan lahir dan batin, Mi'raj dan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Belum ada di antara makhluk-makhluk Allah yang bisa naik ke Sidratul Muntaha berhadapan langsung dengan Allah. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قاب قوسين أو أدنى. Jarak antara Allah dengan baginda Rasulullah SAW hanya 2 busur anak panah atau lebih dekat. Kalau 1 busur ini sekitar ini atau 2 lipat tidak, mungkin sekitar 1,5 meter antara jarak Allah dan Rasul. Disitulah Rasulullah berkata, nikmat mana lagi yang luar biasa dan para jemaah ketika seorang hamba berhadapan langsung dengan Allah. Nanti di surganya Allah, nikmat yang paling indah adalah pada saat seorang hamba bertatapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tadi sudah disampaikan modal kemukaman misalnya bahwasanya barangkali kita bukanlah orang yang ahli ibadah, kita bukanlah orang yang banyak berpuasa sunnah, kita bukanlah orang yang sering bangun malam, kita bukan orang yang sering melakukan kebaikan, tapi kita semua punya kebahagiaan di mana anak-anak kita adalah orang-orang yang di dalam dirinya dalam dijauhi Quran. Di dalam hati mereka tersimpan ayat-ayat Allah, tersimpan Al-Quran. Maka tidak heran kalau kita membiarkan anak yang membaca Al-Quran, menghafalkan, melantunkannya, hati kita harus bergetar. Itulah tanda bahwasanya Allah mengatakan iman kepada hati kita sekalian. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Akan Allah tambahkan pada saat ada rasa getaran kita mendengarkan bacaan Quran, zadatuhum imana, Allah akan tambahkan iman kita. Kita bukan menghafal Quran, barangkali ada di antara bapak sekalian juga yang bacanya yang tak mungkin qira'at Quran, terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Tapi yang kita punya tabungan tadi, para anak-anak, di antara anak kita yang menghafal Al-Quran, betapa indahnya ketika nanti kita sudah kembali kepada Allah, kita digantikan oleh Allah,
kita masih punya penerus estafeta orang-orang yang Nabi bersama Al-Quran. Sekali lagi kita doakan mereka mudah-mudahan mereka nanti selamat. Jadi para penghafal Al-Quran, para pencinta Al-Quran, para pendakwah Al-Quran, dan kelak akan membawa pagi-pagi Al-Quran dimanapun dia berada, yang kelak akan membawa syafaat buat kita semuanya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bulan Rajab sudah lewat. Bulan di mana terciptanya ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Allah ciptakannya Nur Muhammadi. Maka kemudian kita sekarang sudah memasuki satu bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak puasa. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma ra'aituka tasumu aktar min Sya'ban atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban, maksudnya di luar bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Dzaka syahrun yanqulun nasu anhu." Syahrun baina Rajab wa Ramadan. Bulan inilah bulan yang banyak orang lalai, banyak orang lupa, karena terletak di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Mungkin dalam waktu kurang lebih 3 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tapi bulan-bulan ini biasanya orang santai. Padahal disuruh Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan ini. Dan keutamaan bulan ini adalah salah satu bulan di mana turfa'u fihi al-a'mal ila Allah Ta'ala. Di bulan ini Allah akan angkat amal-amal setiap hamba ke langit tertinggi, Sidratul Muntaha, akan disimpan di sana. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Wa uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku diangkat dalam keadaan berpuasa. Karena puasa itu yang akan menyaring amal-amal kita, sehingga diangkat amal kita hanya yang baik-baik yang disisakan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala pada masyarakat buruk. Dan di bulan ini pula turun perintah Allah agar kita menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Ayat yang kita sudah hafal di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Sya'ban ini syahri, bulanku. Maka siapa orang yang ingin mendapat kemuliaan bulan Ramadan, maka perbanyaklah sholawat kepadaku dan perbanyaklah puasa sunnah di bulan ini. Khusus bagi ibu yang masih punya utang, yang punya utang, bukan utang duit, utang puasa ada, maka wajib untuk dilaksanakan tahun ini. Kalau ditinggalkan lagi sampai datang bulan Ramadan, maka dapat dosa besar dan wajib untuk menggantinya di tahun yang akan datang dengan membayar 1 mud per hari dan harus menuntaskan utang-utang kita. Ini sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempatan kita di bulan yang penuh keberkahan ini, dan dalam kesempatan yang mulia ini di mana kita menyaksikan anak-anak kita di wisuda
maka kita menjadi orang yang paling berbangga saat ini. Sekali lagi, bukan berarti yang anaknya tidak diwisuda atau belum diwisuda saat ini tidak dapat kebahagiaan, tetap tidak akan dapat kebahagiaan, karena husnul niat yang baik, niat untuk melakukan kebaikan itu adalah setengah dari amalan itu sendiri. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian terus sekali lagi kita dorong anak-anak untuk terus bersemangat. Kuncinya adalah bagaimana kita jadikan anak-anak kita betah di pondok ini, betah mereka untuk terus berada di pondok pesantren sampai mereka menyelesaikan pendidikan mereka di tempat ini. Dan insya Allah di pondok ini nanti akan banyak wisuda-wisuda. Mungkin tiap tahunnya kita akan melakukan wisuda ini, baik yang 5 juz, kemudian yang 10 juz, 15, 20, dan 30. Nanti kita akan terus setiap tahun kita akan menelurkan para hafidh dan hafidhah. Kita akan menurunkan orang-orang yang nanti akan menjadi pendakwah Al-Quran. Yang kedua juga nanti akan tentunya selepas anak-anak kita selesai dari jenjang pendidikan di sini, mereka juga akan wisuda selesai pendidikan mereka di pondok, ataupun wisuda pendidikan mereka selesai dalam pendidikan umum mereka di sini. Ya. Wisuda yang berikutnya nanti adalah wisuda dalam sifatnya keterampilan. Jadi anak-anak kita yang punya keterampilan berbahasa Arab, berbahasa Inggris, nanti akan ada wisuda tersendiri. Wisuda bahwasanya mereka telah menyelesaikan bahasa Inggris dengan TOEFL-nya atau bahasa Arab dengan TOEFL, nanti akan ada wisuda lagi. Jadi ke depan nanti kita terus upayakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul bisa berjuang di bidangnya masing-masing. Bahkan termasuk nanti anak-anak yang punya kemampuan dalam bidang-bidang yang lainnya, kita pun akan siapkan wisuda-wisuda sebagai penyemangat mereka. Karena memang ke depan terus kita akan upayakan, kita akan terus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan nilai yang ada di dalam setiap anak-anak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Gali potensi yang ada dalam diri kalian, gali potensi yang ada pada anak-anak kalian. Mudah-mudahan dengan itulah mereka akan menjadi duta-duta Allah, kepanjang tangan Allah, menjadi penerus estafet para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Sebelum kami tutup, nanti insyaallah kita akan bersama-sama naik, ibu-ibu naik dari sini, bapak-bapak naik dari sebelah sana. Kita akan azankan di atas, karena alhamdulillah di masjid bagian bawah sedikit lagi sudah rampung. 3 sudah akan tutup tiang, kemudian juga tutup atas nih dengan plafon. Selesai sudah, baru nanti kita akan naik ke atas, ya. Insyaallah untuk keramik ataupun granitnya sudah siap, ya. 3 bapak-bapak sekalian, saya tidak minta duitnya, tapi saya minta doanya. Doakan mudah-mudahan bisa cepat selesai. Ini hitungannya berapa bulan? 6 bulan berjalan, yang ngerjain hanya 3 orang, tapi alhamdulillah bisa selesai. Terakhir kali karena kurang kuat, akhirnya ditopang dengan baja, besi baja, lumayan harganya. Kalau ditanya berapa, kalau usah tahu. Yang penting alhamdulillah sudah berdiri dan kokoh, karena kemarin sempat ada goyang, ya. Alhamdulillah kita topang dengan ini, nanti juga masih ada topang lagi. Kita tahan besi, semuanya agak kecil. Dan memang cita-cita saya itu, saya mudah-mudahan pengen punya bangunan yang ditopang sama besi. Ternyata kecapean, walaupun tidak direncanakan. Tapi ke depan nanti insyaallah baru bangun berikutnya akan kita gunakan besi di depan. Doakan pula nanti untuk para santri baru, khususnya santriwan. Santri laki belum punya tempat. Kalau yang perempuan sudah ada, itu tinggal nanti. Doakan di sebelah sana itu yang ada pohon korma, sampingnya sini akan kita bangun nanti asrama putra. Nah, untuk
ajaran tahun 2023 ya, lupa 2023 insya Allah kita akan bangun di sebelah sana ya, kita akan menerima tahun ini 30 santri putra dan 30 santri putri insya Allah ta'ala. Dan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dikirimkan para guru yang luar biasa, guru yang dahsyat ini. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi guru-guru yang bergabung bersama kita, betul-betul banyak murid-murid. Karena memang basic saya dulu di Quran, basic saya di Qiraat. Alhamdulillah yang berdatangan guru-guru juga bagus-bagus suaranya. Makanya kalau saya senang kalau udah banyak guru-guru yang bagus, jadi enak kalau kita banyak sholawatan. Dan memang sengaja kita didik juga anak-anak sini mencintai sholawat, membaca maulid, kita ajarkan mereka bagaimana cara membaca, bagaimana mereka cara memukul buku, biar supaya mereka juga cinta kepada baginda Rasulullah SAW dengan alun-alun sholawat. Karena itu juga salah satu amanah yang dianjurkan oleh Allah kepada kita sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 6, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena biasanya kita kalau sholawat sendirian kan enak, tapi kalau sholawat berjamaah dengan iringi suara, ya, akan semakin nikmat. Mana yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ya, mana yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu tidak akan sempurna dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu akan jadi wajib ada. Ya, makanya kita ajarkan anak-anak kita juga untuk mencintai sholawat, membaca Nabi Abdullah, kemudian membaca maulid, mawalid Nabi, syukur mereka bisa menghafalnya semuanya agar supaya timbul rasa mahabbah mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu amalan yang paling mudah kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan jalan bersalawat tadi. Itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan anak-anak kita yang sedang menghafal Al-Quran, ya, ayat per ayat, ya, kemudian lembar per lembar, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan sampai mereka nanti menamatkan hafalan Quran 30 juz ad-damilan an ghaib. Dan saya sudah sampaikan dari awal, siapa saja di antara santri-santri kita yang menyelesaikan 30 juz hifdzan bil ghaib, insyaallah akan kita hadiahkan berupa umroh. Pertanyaannya, orang tuanya berangkat atau enggak? Insyaallah diberangkatin, tapi bayar sendiri. Untuk orang tuanya nabung dari sekarang, yang anaknya di sini nabung dari sekarang. Kalau seandainya nanti kurang, kita tinggal nambahin, ya begitu. Tapi jangan nambahin kita semuanya. Ya. Artinya insya Allah kita akan support bagi bapak ibu sekalian yang anak-anak sedang menghafal Al-Quran, apalagi mereka sudah mungkin, maka berbahagia lanjutnya dan insya Allah akan mendapatkan kemuliaan pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jangan lupa setelah selesai acara kita akan bersama-sama ibu dari sini, bapak dari sana kita doakan, nanti akan diazankan dan kita akan akan berdoa satu persatu sebagai upaya kita, istighfar kita, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam pembangunan ini, ya. Karena jujur saja kalau kita andalin kemampuan materi kita tidak akan mungkin, tapi ini semua adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.